Ada pepatah yang bilang hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi roda ceritaku lebih mirip donat. Ada bolong-bolongnya tapi tetap enak buat dinikmati. Oke, langsung aja ke ceritanya. Berpuluh-puluh tahun yang lalu, akibat dari bumi yang mengalami sebuah badai dimensi, sejumlah besar immortal, hantu, monster, malaikat iblis, dan elf, termasuk segala jenis makhluk dimensional legendaris ditemukan. Makhluk dimensional ini terbagi ke dalam 4 tingkatan, yaitu mortal, legendaris, epic, dan mythical. Kemampuan dan daya hancur mereka jauh melebihi bayangan umat manusia. Manusia sendiri termasuk dalam tingkatan terendah, yaitu mortal. Namun demikian, manusia dapat mengkultivasi ilmu energi esensi untuk memperkuat tubuh fisik dan berevolusi. Selain itu, masih ada satu jenis metode lainnya untuk mempercepat evolusi, yaitu dengan cara memburu makhluk dimensional, mencuri kristal energi esensi mereka, dan menyerapnya. Namun hal itu tidaklah mudah, karena wilayah di mana makhluk dimensional tersebut berkeliaran sangatlah berbahaya. Sampai-sampai jika seorang manusia memasuki wilayah tersebut, kecil kemungkinan untuk bisa kembali hidup-hidup. Di dalam suatu kelas, Pak Guru memanggil nama seorang, yaitu Zowen. Kembali ia lebih kencang memanggil nama tersebut. Namun sepertinya seorang yang ia panggil malah sedang tidur pulas di dalam kelas dengan ditutupi sebuah buku depannya. Guru itu pun menghentikan panggilannya dan mengeluhkan betapa kepala sekolah memiliki harapan yang tinggi darinya. Ia pun mengingat kembali apa yang dikatakan sang kepala sekolah. Kyubai, ada dua jenis orang jenius. Yang pertama disebut Zowen dan yang lainnya disebut Zowen. Kembali ke dalam kelas, masih di kelas yang sama, tiba-tiba lonceng sekolah berbunyi dan menunjukkan jam pulang sekolah. Seketika Zowen bangun dan berlari dengan kencang tanpa menghiraukan orang di sekitarnya, termasuk Pak Guru tadi, yaitu Pak Guru Kyubai yang memanggilnya. Dan Pak Guru pun bergumam, "Pak Kepala Sekolah, sepertinya Anda memiliki penilaian yang keliru tentang kejeniusan anak itu." Zowen terus berlari dengan tergesa-gesa menuju suatu lapangan dan mengeluarkan ponselnya. Ia berkata, "Setelah aku memperoleh ponsel misterius ini, hidupku berubah drastis. Aku tidak harus mendengarkan pelajaran, tidak perlu bekerja keras, dan berkultivasi untuk menjadi lebih kuat. Semuanya berkat ponsel ini, sungguh luar biasa." Kemudian ia menunjukkan cara untuk menggunakan ponsel tersebut. Pertama-tama ia menggunakan setetes darah untuk membuka ponselnya. Lalu ia menekan aplikasi dengan logo semut merah. Kemudian muncul gambar di dalam layar yang nampaknya seperti sebuah dungeon dengan gua yang diselimuti akar pohon. Ia pun melirik ke kiri dan ke kanan untuk memastikan tidak ada seorang pun yang melihat atau berada di sekitarnya. Kemudian ia melanjutkan dengan menggunakan setetes darah lagi untuk membuat karakter di dalam game ponselnya. Seketika layarnya menjadi merah darah dan muncullah karakter Zowen Mini. Kita sebut saja Zowen Mini ya. Tanpa berlama-lama, Zowen Mini langsung masuki dungeon. Zowen asli berkata, "Ketika aku meningkatkan kemampuan bertarung karakterku, maka kemampuan bertarung asliku juga ikut meningkat. Ini sangat aman, nyaman, dan sungguh luar biasa." Kemudian Zowen Mini berhadapan dengan sosok semut kuat tingkat mortal di dalam gua tersebut. Ia menyerangnya dengan sebuah pukulan bertubi-tubi dan membunuhnya. Panel beralih ke sekolah SMA Guide, yang mana Pak Guru tadi berada di sana. Pak Guru pun berkata, "Di federasi ada banyak orang jenius yang menghasilkan energi esensi mereka di usia 16 tahun. Dan orang seperti Zowen yang tidak bergantung pada bantuan dari luar, melakukan hal tersebut hanya dengan mengkultivasi, atau istilahnya meditasi estetis dan menghasilkan energi esensi. Dan ini sangatlah langka." Awal mulanya seluruh guru dan murid di SMA Guide meyakini bahwa Zowen akan punya masa depan yang cerah. Dengan kemampuannya bertarung dengan hebat, dia akan dengan mudah mendapatkan peringkat pertama di tes bertarung fisik. Namun siapa sangka sebulan yang lalu seseorang ingin menantang Zowen, dan itu merupakan seorang wanita. Orang-orang yang berkumpul menanyakan siapa murid wanita pindahan tersebut, karena baru saja ia datang ke sekolah ini dan langsung menantang murid peringkat 1 di SMA Guide. Itu sangatlah tidak normal. Namun di situ berdiri Zowen dengan santai menatap wanita yang menantangnya. Kemudian Zowen berkata,
Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Wanita itu pun tanpa menjawab pertanyaan dari Zowen, langsung menimpali, majulah, untuk segera menyerangnya. Zowen yang tersulut emosi pun tanpa pikir panjang langsung menjawab tantangan wanita tersebut dengan menyerangnya menggunakan sebuah pukulan. Akan tetapi sebelum pukulan Zowen sampai kepada wanita itu, dengan tatapan yang tajam dengan sekali hentakan langsung menendang Zowen sampai tubuh Zowen terpelanting jauh ke belakang. Setelah itu wanita itu pun hanya menatap ke arah tubuh Zowen dengan ekspresi datar, seolah itu sangatlah mudah untuk mengalahkannya. Orang-orang yang berkumpul menyaksikan duel tersebut pun seketika kaget karena peringkat nomor 1 di SMA Guide yaitu Zowen dikalahkan hanya dengan 1 kali serangan. Itu sangatlah luar biasa. Orang-orang saling bertanya siapa sebenarnya wanita tersebut dan siapa namanya. Panel kembali ke Pak Guru. Ini pasti karena Jinha. Ya, wanita tadi bernama Jinha. Setelah Zowen dikalahkan oleh Jinha, ia berhenti berlatih dan berkultivasi. Kerjaannya hanya tidur dan bermain game saja. Ia pikir kalau terus seperti ini, maka masa depannya akan suram. Berbanding terbalik dengan Zowen, ia masih bermain gamenya dan pikir bahwa dirinya akan kaya raya. Kalau terus seperti ini, Zowen Mini di dalam game mendapatkan lagi kristal esensi yang mana itu secara otomatis terserap oleh tubuh asli Zowen dan meningkatkan kemampuan bertarung tubuh aslinya. Bukan hanya itu, diketahui melalui game ini, permainan juga dapat dengan jelas melihat panel status yang tidak dapat dilihat di dunia nyata. Inilah status Zowen sebulan sebelum bermain game. Dan saat ini setelah bermain game terjadi lonjakan peningkatan yang sangat signifikan. Ia kembali berkata, kalau aku masih saja mengkultivasi dengan metode lama, aku mungkin tak akan sekuat diriku sekarang. Dan satu-satunya bagian yang menyedihkan adalah kristal yang dijatuhkan di game tidak dapat dibawa kembali ke dunia nyata. Jika tidak, mungkin aku sudah menjual beberapa kristal energi dan menikmati hidup dengan kemewahan, ucapnya. Zowen Mini tiba-tiba terkaget karena diserang oleh seekor semut merah. Namun ia masih sempat untuk menghindari serangannya. Itu merupakan semut merah kuat dan ia lebih cepat dari semut biasa. Ia berpikir bisa mengalahkannya dengan waktu yang cukup, akan tetapi monster semut semakin banyak mengelilinginya dan itu menyulitkannya. Dalam kondisi krusial tersebut, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Fang Roishi, yang mana Zowen sudah curiga bahwa wanita itu sedang mencarinya. Benar saja, di saat genting seperti ini, Zowen tidak bisa membiarkannya mengetahui rahasia ponselnya, karena itu akan sangat merepotkan ke depannya. Zowen tidak dapat menghentikan permainannya atau keluar dari permainannya, dan ia pun sangat panik. Namun Zowen tetap bersikap biasa dengan menanyakan ada apa ia mencarinya. Wanita itu pun berkata bahwa untuk ujian akhir nanti berharap Zowen dapat bergabung dengan dirinya sebagai sebuah tim. Oke, chapter 1 dari seorang petarung yang berkultivasi menggunakan ponsel ajaib. Kalau kalian suka dengan ceritanya, tolong like, comment, dan subscribe. Dan kalau ada kesalahan kata maupun pengeditan video, mohon dimaklum karena ini video pertama Mimin. Oke, tunggu di chapter kedua. See you.